Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ada informasi, inilah jenis-jenis honorer yang bakal diberhentikan dan diberi pesangon dan diangkat menjadi outsourcing. Nah, sebelum melanjutkan ke informasi ini, yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar saya setiap mengupdate info-info terbaru seputar rekrutmen P3K, Bapak Ibulah yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Baik, langsung saja ke informasinya. Dilansir dari bangkapos.com, ada 12 jenis tenaga honorer di pemerintahan akan dijadikan tenaga alih daya atau outsourcing. Kebijakan ini seiring rencana pemerintah menghapus seluruh tenaga honorer yang bekerja di berbagai instansi pemerintah pusat maupun daerah. Sebagian tenaga honorer yang ada saat ini akan diangkat menjadi PNS melalui proses seleksi dengan syarat memenuhi kriteria yang sudah ditentukan. Jadi, Menpan RB Cahyokumolo menegaskan status pegawai pemerintah mulai tahun 2023 nanti hanya ada dua jenis, yakni pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Instansi pemerintah diberikan kesempatan dan batas waktu hingga tahun 2023 dan untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer yang diatur melalui peraturan pemerintah. Honorer yang akan diangkat menjadi PNS diprioritaskan untuk tenaga guru, tenaga kesehatan, dan tenaga penyuluh, pertanian atau perikanan atau peternakan, dan tenaga teknis. PLT Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kemenpan RB Muhammad Afrauz menyebut tenaga honorer yang saat ini sudah bekerja di instansi pemerintahan akan diangkat menjadi CPNS tetapi dengan proses seleksi. Sedangkan tenaga honorer lainnya akan dijadikan tenaga kerja melalui sistem outsourcing alias alih daya. Saat ini setidaknya 12 jenis tenaga honorer yang tidak masuk kategori untuk diangkat jadi PNS. Di antara 12 jenis honorer tersebut yakni cleaning service, petugas keamanan atau security, pramu-tamu, sopir, pekerja lapangan penagih pajak, penjaga terminal, pengamanan dalam, dan penjaga pintu air. Satu lagi, operator komputer. Dengan penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintahan, maka kebutuhan akan tenaga kebersihan dan tenaga keamanan dipenuhi melalui tenaga alih daya atau outsourcing dengan biaya umum bukan gaji. Jadi tenaga outsourcing sebagai alih daya termasuk dipekerjakan di instansi pemerintahan untuk melakukan tugas penunjang. Dan pemerintah siapkan pesangon, pemerintah akan membuat kebijakan penghapusan honorer pada tahun 2023 nanti. Jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja akan menggantikan posisi pegawai honorer itu. Seperti diketahui, jumlah pegawai honorer relatif banyak di instansi pemerintah terutama pemerintah daerah. Ia kembali mengingatkan agar Pemda benar-benar menyiapkan formasi yang terintegrasi dengan Kementerian Pan-RB. Untuk itu, pegawai yang bekerja di instansi bisa mengikuti tes CPNS maupun P3K. Kami juga di Menpan RB menghimbau terus menyampaikan bahwa memang mesti kita memakai sistem yang terintegrasi di sistem penetapan formasi yang terkonsolidasi antara usulan PNS dan P3K. Jadi kita bisa lihat postur SDM aparatur PNS seluruh Indonesia dengan baik. Nah, itulah informasi kali ini. Semangat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.